Nah kalau generasi-generasi baco saya ini kan generasi-generasi yang membaca mizan mulai dari katakanlah paling awalnya 80-an akhir lah, 90-an awal. Nah, bagaimana sebenarnya mizan itu menempatkan diri di tengah, dan kita memahami pemikirannya dari itulah. Bagaimana mizan tuh menempatkan dirinya di tengah perjalanan pemikiran di Indonesia itu? Apa dia itu hanya mizan itu hanya menangkap keinginan pasar kemudian memberikannya, atau juga membentuk pasar itu sendiri? Daniel Dagida itu pernah kita undang dalam salah satu acara pertemuan kita, dan dia bicara bahwa memanage penerbitan itu seperti orang main badminton di tengah angin keras katanya. Jadi angin keras itu sudah pasti berpengaruh ya, tapi kalau kita nggak mukul ya koknya tetap aja jatuh di luar lapangan. Jadi kira-kira itu gabungan lah ya. Kita nggak mungkin hidup kalau kita tidak menangkap selera masyarakat. Tapi pada saat yang sama saya selalu menyebut penerbit mizan itu di depan karyawan sebagai intellectual enterprise, bisnis tapi intelektual. Artinya itu berusaha menggabungkan bagaimana caranya kita kreatif. Kalau cuman bikin buku yang sesuai dengan selera masyarakat mudah, laku. Kalau mau bikin buku yang serius tapi nggak laku juga mudah. Sekarang bagaimana kita memeras kreativitas kita, mengkombinasikan dua hal ini, baik dalam hal porsi, ada buku komersial, ada buku serius, maupun memilih tema-tema tertentu yang pada saat yang sama serius dan komersial. Nah, saya selalu mendorong mizan ini untuk terus memeras kreativitas supaya kita tidak jatuh menjadi semacam pedagang buku, ya, produsen buku yang hanya mengikuti selera pasar. Ya, itu yang sekarang kita coba lakukan terus, keseimbangan itu kita jaga. Itu yang kita harapkan dipelihara terus oleh mizan. Mas Eda kan merumuskan tagline mizan sudah berapa kali, merta semesta hikmah, melaju menuju tahun baru. Kalau fase sekarang apa nih? Sekarang itu kita belum mengubah dari 5 tahun yang lalu. Judulnya itu sekarang kok lupa saya tagline yang terakhir ini. Pokoknya yang terakhir itu kan menjelajah semesta hikmah. Sebetulnya itu kelihatan. Di awal itu kita 10 tahun pertama itu kalau nggak salah matra baru pemikiran Islam di Indonesia, ya kan? Kalau yang melaju menuju kurun baru itu tahun 2000 itu yang milenium itu, abad milenium. Nah, terus kita sudah berkembang dari penerbit yang tadinya sangat ideologis, dalam arti ideologis itu kita ini aktivis Islam dulu itu. Ya, saya itu aktivis Salman. Tiga kita pendiri itu, yang 2 aktivis Salman. Siapa aja, Mas? Satu namanya Zainal Abidin. Sekarang sudah lama dia dosen di Mercu Buana. Ya, satu masih sama kita. Nah, jadi dulu kita itu aktivis, anak muda Muslim aktivis Islam, gitu kan. Jadi dan kita itu digembleng di Salman pada waktu itu memang sangat ideologis. Ideologis itu artinya kita mau berjuang menegakkan Islam gitu, ya. Tapi kan makin lama kita makin matang, makin tua. Kalau ketika masuk tahun 2005 kita mengeluarkan tagline itu menjelajah semesta hikmah. Jadi kita percaya bahwa sebenarnya hikmah Islam itu ada di kebudayaan apa saja, agama apa saja. Nabi mengatakan hikmah itu barang hilangnya orang beriman. Pungutlah dimanapun kamu temukan, bahwa hikmah itu tidak hanya ada di ajaran yang secara segera terlihat sebagai ajaran agama Islam, tapi ada di agama apapun, budaya apapun. Dan yang tertangkap saat ini paling tidak oleh kami misalnya, itu kan pemikiran-pemikiran seperti itu bagi sebagian kalangan yang lain, pemikiran yang dianggap liberal. Yang dianggap liberal. Itu bagaimana tanggapan? Ya, kita sebetulnya mizan ini, kalau orang lihat mizan secara lebih teliti, mizan ini kombinasi yang unik antara loyalitas kepada pemahaman agama yang otentik, ya, dan semangat untuk terus belajar dan membuka diri. Jadi kalau ada kelompok yang misalnya sangat loyal kepada pemahaman agama yang diharapkan otentik, tapi menjadi fundamentalis.
Ada juga kelompok orang yang berusaha bersikap membuka diri terhadap berbagai macam pemikiran, kemudian kehilangan loyalitas kepada Islam. Dia sudah tidak lagi punya ikatan emosional dan menganggap agama tidak penting. Kalau dilihat secara teliti dari apa yang diterbitkan oleh Mizan itu kombinasi dari kedua itu. Di tengah, kita tidak melihat bahwa loyalitas kita kepada Islam itu menghalangi kita dari membuka diri, karena kita percaya penuh bahwa Islam itu seperti dikatakan Nabi itu menganggap hikmah itu tercecer di bahwa pertama Islam itu ada Islam institusional, agama, tapi sebetulnya agama lain, manusia, hewan, budaya itu meskipun bukan secara institusional Islam, mereka Islam juga gitu. Mereka mengandung nilai-nilai ketuhanan ya. Nah jadi kita percaya justru karena kita Muslim, kita harus membuka diri kepada pemikiran-pemikiran dari agama lain, budaya lain, ya, bangsa lain. Nah, jadi itu mungkin bedanya kita, bukan kemudian menjadi liberal, kehilangan kepercayaan kepada Islam, bukan percaya pada Islam kemudian menjadi eksklusif, tapi kita percaya justru karena kita Muslim, kita harus membuka diri dan belajar sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok lain.